Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali bertemu dalam pembelajaran Al-Quran Hadis kembali. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah memahami hadis dari segi kualitasnya. Hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran untuk memberi petunjuk kepada kehidupan umat manusia. Apa yang tidak diuraikan di dalam Al-Quran akan dijelaskan secara gamblang dalam sebuah hadis. Karena pada dasarnya hadis merupakan perkataan, ajaran, dan perbuatan Rasulullah SAW. Namun karena pada zaman Nabi tidak diperbolehkan menulis selain ayat-ayat Al-Quran, dan juga begitu banyak hadis yang dikhawatirkan merupakan hadis palsu, maka bermunculanlah penelitian-penelitian tentang kajian ilmu hadis. Salah satunya adalah melihat hadis dari banyak sedikitnya orang meriwayatkannya. Kita sebagai muslim tidak boleh meyakini bahwa semua hadis adalah sahih dan tidak benar bila menganggap bahwa semua hadis adalah palsu. Maka dalam menentukan status suatu hadis dapat lebih dipertimbangkan jika mengetahui banyak sedikitnya orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Berikut akan dibahas pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya. Hadis ditinjau dari segi kuantitasnya. Para ahli ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Hadis mutawatir, adapun hadis mutawatir pengertiannya secara etimologi, mutawatir berasal dari kata tawattara yang berarti beruntun dan mutatabi yang berarti beriringan dengan satu yang lain tanpa ada jarak. Sedangkan menurut terminologi, mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang yang menurut akal dan kebiasaan mustahil untuk berdusta. Menurut beberapa pendapat, khususnya menurut Al-Baghdadi, hadis mutawatir adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dengan jumlah tertentu yang menurut kebiasaan mustahil mendustakan kesaksiannya. Kemudian Ibnu Salah, hadis mutawatir adalah ungkapan berita yang orang memperoleh pengetahuan kebenarannya dipastikan dan sanadnya konsisten persyaratan tersebut dari awal sanad sampai akhir. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir, yang pertama banyaknya jumlah perawi. Adapun jumlah bilangan perawi, para ulama berbeda pendapat, seperti Abu Thayyib menetapkan minimal 4 orang. Alasannya dengan mengkiaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara, misalnya perkara zina. Kemudian golongan Imam Syafi'i menetapkan 5 orang. Sebagian ulama ada yang menetapkan minimal 20 orang, ada juga yang menetapkan 40 orang, dan menyatakan minimal 10 orang, 12 orang, 70 orang, dan lain-lain. Kemudian ada keseimbangan jumlah perawi antara sabakah masing-masing. Kemudian berdasarkan tanggapan panca indera. Macam-macam hadis mutawatir. Hadis mutawatir ada 3 macam, yakni hadis mutawatir lafzi, yakni hadis mutawatir yang diriwayatkan secara lafaz dan makna sama, serta kandungan hukum yang sama pula. Kemudian mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak yang sama, artinya meskipun berbeda dalam bentuk redaksinya. Yang ketiga, hadis mutawatir amali. Hadis mutawatir amali yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti oleh tabi'in, dan seterusnya diikuti oleh generasi sampai sekarang. Hukum hadis mutawatir. Hadis mutawatir berkedudukan sama dengan Al-Quran. Maka petunjuk dari hadis mutawatir dapat digunakan sebagai dalil yang berkenaan dengan akidah, di samping untuk dalil tentang dasar hukum dan sebagainya. Kemudian hadis ahad. Pengertian hadis ahad secara
Etimologi kata ahad atau wahid mempunyai arti satu, maka hadis ahad bisa diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh seseorang atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Dengan kata lain, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai kepada tingkat jumlah mutawatir. Macam-macam hadis ahad. Sebagaimana telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya, hadis ahad dalam hal ini dibagi dua, yaitu hadis masyhur dan hadis gairu masyhur. Adapun hadis masyhur pengertiannya yakni sesuatu yang sudah tersebar atau yang sudah populer. Dari segi istilah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, hadis masyhur ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi tetapi belum mencapai derajat mutawatir. Kemudian sebagian ulama, hadis masyhur adalah hadis yang sabaqah atau tingkatan perawi pertama dan kedua terdiri dari seorang. Kemudian pada sabaqah selanjutnya barulah tersebar luas yang disampaikan oleh orang banyak, mustahil mereka sepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Berikutnya, macam-macam hadis masyhur. Apabila dilihat dari segi kalangan mana hadis tersebut menjadi masyhur atau populer, maka hadis masyhur dapat dibedakan kepada yang pertama, masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama lain dan kalangan orang awam. Yang kedua, masyhur di kalangan ulama ahli fikih, kemudian masyhur di kalangan ahli usul fikih, yang keempat masyhur di kalangan ahli sufi, dan kelima masyhur di kalangan masyarakat umum. Kemudian kualitas hadis masyhur. Berikut dikemukakan hadis masyhur dengan melihat kualitasnya. Satu, hadis masyhur yang berkualitas sahih. Maksudnya adalah hadis masyhur yang telah mencapai ketentuan-ketentuan hadis sahih baik pada sanad maupun matannya. Kemudian hadis masyhur yang berkualitas hasan lil ghairi. Maksudnya hadis yang memenuhi ketentuan hadis hasan baik mengenai sanad maupun matan. Hadis gairu masyhur. Hadis gairu masyhur dibagi menjadi dua, yaitu hadis aziz. Secara bahasa, aziz bisa berasal dari kata azza yaizu yang berarti sedikit atau jarang adanya, dan bisa berasal dari azza ya'azzu yang berarti kuat. Sedangkan menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan dua orang maupun dua perawi tersebut terdapat pada satu sabaqah saja dalam sanadnya. Kemudian hadis gharib. Hadis gharib menurut bahasa berarti mufarid atau menyendiri, sedang secara istilah hadis gharib adalah hadis yang sanadnya terdapat seseorang yang menyendiri atau dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Selanjutnya, hadis gharib bisa juga disebut dengan hadis part, yaitu yakni tunggal atau satu. Kemungkinan hadis gharib hadis yang pertama, hadis gharib pada matan dapat berupa seluruh matan hadis tersebut tidak dikenal oleh para ulama hadis. Sebagian lafaz dari matan hadis itu sulit dipahami karena dalam masyarakat lafaz itu tidak populer digunakan. Kemudian sebagian lafaz dari hadis tersebut tidak termuat dalam matan yang semakna dengan sanad-sanad lain. Kemudian hadis gharib pada sanadnya adalah hadis yang gharib pada sanad. Ulama hadis membagi kepada dua macam, yaitu hadis gharib mutlak dan hadis gharib nisbi. Kemudian hadis ahad. Hadis ahad yang makbul antara lain yang bersifat sahih. Apabila berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Untuk masalah yang berkaitan soal akidah, maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat saja digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah. Sebagian ulama lain berpendapat walaupun hadis ahad memenuhi syarat, tetap tidak dapat dijadikan landasan dalil pokok terhadap penetapan akidah. Alasannya, hadis ahad berstatus mumpaidahkan atau dani. Sedangkan soal akidah adalah soal keyakinan. Maka yang yakin
tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih dugaan. Adapun kesimpulan daripada materi pada hari ini yaitu mengetahui hadis dari segi kuantitasnya sangatlah penting untuk lebih dapat mempertimbangkan status hadis tersebut. Kemudian hadis dilihat dari segi kuantitasnya dibagi menjadi dua yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang ketiga, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut adat mustahil mereka berdusta terlebih dahulu untuk berdusta. Kemudian yang keempat, bagi siapa yang telah meyakini akan kemutawatiran suatu hadis, wajib baginya mempercayai dan mengamalkan seluruh tuntutannya. Dan hadis ahad adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga bagian yaitu hadis masyhur, ajis, dan garib. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga rawi atau lebih dan tidak sampai ke batasan mutawatir. Hadis aziz adalah hadis dengan jumlah perawinya tidak kurang dari dua. Hadis garib adalah hadis yang diriwayatkan satu perawi saja, sedangkan hadis ahad baik mansur, ajis maupun garib dapat dijadikan sebagai hujah berbagai masalah selama memasuki kesahihannya. Baiklah, sekian materi kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jika ada pertanyaan mengenai materi yang telah kita sampaikan, bisa kita komunikasikan di grup WA kita. Terima kasih. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.